Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Roda Viral, pada kesempatan ini kita kedatangan saudara-saudara sahabat daripada Roda Viral menanyakan tentang 1 Ramadan. Jadi kepada beliau kita persilahkan. Baiklah, terima kasih. Kami sebagai sahabat Roda Viral dan penggemar Roda Viral ingin menanyakan dan ingin penjelasan tentang hilal bulan suci Ramadan jatuh pada, ada yang mengatakan jatuh pada tanggal 2, yaitu hari ini, hari Sabtu bagi Muhammadiyah. Ya, kebanyakan umumnya Muhammadiyah. Umumnya Muhammadiyah mengatakan hari ini, berpuasa hari ini. Dan NU pemerintah mengatakan jatuh pada tanggal 3, yaitu hari Minggu, besok pagi. Jadi menurut Roda Viral sendiri, bagaimana, hari apa yang sebetulnya? Coba kami ingin penjelasan dari Anda. Baiklah, akan saya jawab. Keduanya baik. Keduanya itu ada pegangan. Dan yang perlu jangan ada kehancuran, kesalahpahaman ketika kita tidak sama menentukan hari puasa. Baik itu Minggu maupun Sabtu. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Memang kebanyakan di antara kita ingin puasa ini serentak. Iya, betul. Dan ingin puasa ini penuh 30 hari. Ya. Ketika puasa ini tidak serentak, seolah-olah persatuan Islam ini hancur ataupun agak pudar. Ya. Dan yang kedua, ketika puasa tidak genap 30 hari, seolah-olah puasa kita ini kurang bagus ataupun kurang pahalanya. Ya. Maka di sini dengan dasar saya menjawab bahwa itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Silakan menurut keyakinan dan panutan kita, pegangan kita masing-masing, karena itu sekali, ya. Kedua-duanya itu ada dalil, ada kekuatannya masing-masing dan ada kelemahannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Tidak perlu puasa ini serentak. Ya. Dengan dasarnya bagaimana? Kita merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini puridha fi Sya'ban. Puasa ini diparzukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Fasama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tis'a Ramadhanat. Selama hidup Rasulullah hanya 9 kali yang dirasakan puasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahidan kamilan, 1 kali yang sempurna. Artinya hanya 1 bulan puasa itu yang genap 30 hari. 30 hari. Puasa Dalam 9 puasa yang pernah puasa dilakukan oleh Rasulullah. hanya 1 kali yang genap 30 hari. 30 hari. 8 setelah 1 itu 8 kali nawaqis, kurang, artinya 29 hari. Mengapa kita sebagai umat sekarang ini memaksakan puasa ini Harus mesti cukup 30 hari? Ya. Setidak-tidaknya kalau kita memang mengikut Rasulullah, sekali penuh, sekali kurang. Sekali penuh, sekali kurang. Tetapi tahun-tahun yang dilewat, tahun-tahun belakangan, hampir semua puasa kita itu genap. Ya. Jadi ada apa di situ? Timbul pertanyaan. Mengapa? Apakah lebih pintar kita dengan Rasulullah sehingga puasa kita genap selalu? Ya. Apakah kita lebih tahu, lebih canggih alat sehingga puasa kita genap selalu 30 hari? Maka dari situ bukan kita permasalahkan bahwa 30 hari melulu tidak masalah. Tetapi jangan kita menganggap ketika puasa cuman 29 hari, kita anggap pahala puasanya kurang ataupun lain-lain sebagainya. Yang kedua, jangan kita paksakan puasa itu harus serentak. Umat Islam harus serentak puasanya. Bagi mazhab yang ini memaksakan ikut mazhab yang lain, harus ikut dia. Harus serentak puasa. Dan yang ini pun begitu juga, harus mengikuti peraturan dia juga, harus serentak. Iya. Contohnya umpamanya Aceh harus sama dengan Jawa, dengan Pulau Jawa.
ataupun dengan provinsi-provinsi yang lain. Baik juga sebaliknya provinsi yang lain. Ya, ataupun Muhammadiyah harus serentak dengan NU. Itu tidak mesti. Tidak mesti serentak. Dengan dasar apa saya katakan tidak mesti serentak? Kembali juga kita kepada sejarah Rasulullah. Oke, pada masa sekarang ini penuh dengan kecanggihan. Istilahnya masa digital, komunikasi mudah. Kita melihat bulan serba canggih dengan teleskop-teleskop yang canggih. Dan begitu juga kita mengabarkan kepada orang lain, oh hari ini di tempat kami sudah datang bulan. Ataupun kita melihat di televisi. Maka upaya seseorang, sebagian orang memaksakan supaya kita serentak puasa. Tetapi kalau kita kembali kepada Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah memberitahu ke Madinah? Sementara zaman dulu tidak ada transportasi seperti sekarang ataupun alat HP komunikasi yang canggih seperti sekarang. Jangan kita katakan di Irak, di Yaman, sudah sangat beratus-ratus kilo jauhnya. Mekah, Madinah. Nah, kita kaji Mekah, Madinah saja. Kalau dikatakan orang di dalam dalail itu, waktu selawat, ta'i unta, waduh buku murah? Ta'i unta. 12 hari, 12 malam. Menaiki onta. Menaiki onta, jangankan jalan kaki. Berarti kalau Nabi ingin menyerentakkan puasa pada masa itu, sangat sulit. Ketika Nabi melihat bahwa hilal ada di Mekah, satu Ramadan jatuh contohnya pada hari Minggu ataupun hari Sabtu, kapan beliau menyampaikan kepada orang Madinah? Betul. Kan tidak ada HP. Seandainya dikasih utusan, sampai ke sana hari 12 hari puasa baru sampai bahwa kita melakukan puasa serentak, betul. Itu ke Madinah, bukan lagi ke Irak, ke Yaman. Ke tempat kita ini, ke Indonesia. Maka dari itu dianjurkanlah melihat hilal, menghisap sendiri-sendiri bagi wilayah-wilayah tersebut. Ketika ada perintah menghisap sendiri-sendiri, pasti ada perbedaan. Di Makkah cerah, bisa jadi di Madinah redup, bisa jadi di Yaman redup. Sudah positif pada masa itu puasa tidak ada kesamaan. Apakah Nabi marah? Tidak, karena memang sudah kewajaran dari pertama saya katakan tadi bahwa Nabi saya pun satu bulan yang penuh 30 hari. Maka dari situ bisa kita pikirkan bahwa itu bukan jadi permasalahan. Kita mendapati 30 ya terserah. Yang dapat 29 itu terserah. Toh pahalanya dikatakan adalah sama pahalanya dengan 30 hari. Dia menghitung 1 bulan Ramadan tersebut. Baik. Maka dari itu khususnya kepada kita orang Aceh ataupun khususnya Indonesia ini, sesama kita Islam, jangan sindir menyindir, jangan menjadi perdebatan-perdebatan yang membuat kita hancur, tetapi ikutilah menurut keyakinan, karena kedua-duanya itu ada baiknya dan kuat dalilnya, ada kelemahan dan ada kekurangannya. Dan saya sambungkan, ada yang mengatakan kita harus mengikuti pemerintah, ati Allah wa ati Rasul. Nah, umpamanya kita yang mengatakan NU umpamanya sekarang ini kan, hari Minggu, kalian tidak taat. Kalau kita berbicara tidak taat kepada pemerintah, itu pun statement seperti itu dusta juga. Ketika pemerintah mengatakan bahwa seperti kita katakan dulu, menyuruh vaksin, umpamanya kan, tidak semua kita patuh. Untuk sembahyang tarawih diutamakan harus ada vaksin booster. Tetapi tidak kita lakukan. Artinya, kalau kita mentaati pemerintah pun harus semuanya kita taati. Nah, artinya kita tidak boleh mengatakan kepada orang Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengikuti pemerintah. Boleh taati kepada pemimpin pemerintah. Ya tidak menyalahi dari hukum Allah. Dari hukum Allah. Kalau menyalahi daripada hukum Allah, siapapun kita bantai. Tidak boleh Tidak boleh kita ikuti.
Ya, baiklah, terima kasih atas segala penjelasannya. Sekali lagi, terima kasih. Oke lah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena kita ini bukan ulama, bukan ustadz, tetapi membuat pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh ulama-ulama sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.